Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Titin dalam mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan video yang kemarin, video yang pertama. Tetapi sebelum kita membahas materi yang selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri Kota Tangerang Selatan, khususnya kelas 11. Kemarin kita belajar tentang Renaissance, merkantilisme dan reformasi gereja. Semoga kalian sudah memahami di video yang pertama. Kali ini sekarang kita akan melanjutkan, yaitu tentang Aufklärung dan revolusi industri. Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, apa sih Aufklärung itu? Aufklärung ini disebut juga dengan abad pencerahan atau Age of Enlightenment, yaitu suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Jadi di sini yang paling penting adalah rasio, ya, rasio atau akal manusia untuk menciptakan sebuah kemajuan. Nah, Aufklärung ini kenapa disebut abad pencerahan gitu ya? Karena pada masa Aufklärung ini manusia dipandang telah terbebas dari segala tekanan-tekanan dan pengaruh dogma agama atau dogma gereja dan raja yang absolut dalam kehidupannya. Seperti yang Ibu jelaskan di video sebelumnya, bahwa sebelum masa Renaissance, sebelum masa Aufklärung, di Eropa sana terjadi yang namanya abad kegelapan atau the Dark Age, di mana segala macam kehidupan didogma dikuasai oleh gereja gitu ya. Nah, jadi setelah mereka merasa terbebas dari segala macam dogma gereja ini, karena telah terjadi reformasi gereja, sudah Ibu jelaskan di video yang kemarin, yang pertama ya. Jadi abad pencerahan ya. Jadi dunia ini mulai cerah gitu ya, karena masyarakat sudah bebas mengungkapkan segala gagasannya, segala pikirannya, segala akalnya, kreativitasnya gitu ya. Nah, ini slogan abad pencerahan. Ini salah satunya adalah sapere aude atau sapere aude gitu ya. Apa ini? Tokohnya ada Immanuel Kant, artinya beranilah berpikir sendiri. Nah, ini mengutamakan rasio akal, berani berpikir sendiri gitu. Karena dengan berpikir sendiri, maka orang itu akan menemukan sesuatu hal yang baru gitu, akan menemukan suatu inovasi. Nah, tokoh Aufklärung yang terkenal yang lain yaitu dari Prancis, ini namanya René Descartes atau René Descartes. Ini artinya ich denke also bin ich. Ini saya berpikir maka saya ada. Jadi diharapkan manusia ini berpikir dengan kemampuannya sendiri sebagai manusia gitu ya. Nah, tadi yang Ibu bilang, karena mereka sudah bebas berkreativitas, mencurahkan segala pemikirannya, maka lahirlah ilmuwan-ilmuwan gitu, pada masa Aufklärung ini. Nah, ilmuwan-ilmuwan ini nanti yang akan melahirkan penemuan-penemuan baru yang tentunya akan membuat kemajuan di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Karena pemikiran mereka sudah berkembang, menciptakan hal yang baru, menemukan hal-hal yang baru gitu. Nah, Aufklärung di Inggris dan Prancis ya. Kalau di Inggris itu ada paham yang namanya deisme ya. Deisme itu apa sih gitu ya. Deisme ini secara artinya gitu, harfiahnya, dengan rasionya manusia dituntut untuk memahami hukum-hukum yang berlaku objektif gitu ya. Nah,
dan ketat demi kemajuan dan perkembangan hidupnya dalam pandangan ini. Jadi ini, menurut ini paham deisme ini, Tuhan itu seperti watchmaker atau pembuat jam. Jadi setelah jam itu selesai dibuat, ya pembuat jam itu membiarkan jam itu bekerja sendiri tanpa campur tangannya lagi gitu. Jadi maksudnya gini, menurut pandangan deisme ini, bahwa manusia gitu ya, Tuhan menciptakan manusia. Setelah manusia itu jadi, ya sudah terserah manusianya mau gimana, dia mau berkembang maju atau bagaimana, dia menggunakan akal rasionya secara maksimal atau bagaimana, terserah manusianya. Sudah tidak ada lagi campur tangan Tuhan gitu ya, menurut deisme ini gitu. Kemudian kalau di Prancis, gerakan pencerahan berjalan secara liberal dan radikal ya, dengan sentimen anti gereja. Jadi secara liberal tuh bebas, radikal tuh agak keras gitu ya, menggunakan jalan kekerasan biasanya. Nah lanjut, jadi tadi bahwa Aufklärung, abad pencerahan ini membuat suatu pencerahan gitu di Eropa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Eropa berada di titik kemajuan yang luar biasa. Nah, Aufklärung ini akan melahirkan sebuah revolusi gitu ya di bidang industri. Apa sih revolusi industri ini? Revolusi industri adalah perubahan radikal ya. Perubahan yang radikal, yang cepat, sangat cepat, perubahan yang sangat besar gitu ya dalam sistem produksi barang dan jasa atau industri yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Jadi di Inggris terjadi revolusi industri pada abad ke-18. Terjadi perubahan yang sangat cepat, sangat besar, sangat signifikan di dalam sistem produksi barang dan jasa. Revolusi industri ini diperkenalkan oleh Friedrich Engels ya, Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad 19. Nah ini Arnold Toynbee ini yang mempopulerkan istilah revolusi industri. Jadi revolusi industri itu pertama-tama terjadi di Inggris ya, sekitar abad ke-18. Nah ini di Inggris ada yang namanya kebijakan enclosure. Ini secara harfiah artinya memagari ya, membentengi lahan tertentu sehingga hanya satu orang yang berhak untuk melakukan aktivitas pertanian di tempat itu. Jadi kayak lahan ini tuh punya saya gitu, nggak boleh ada aktivitas lain karena ini punya saya, punya satu orang gitu ya. Jadi di Inggris sana itu dalam perkembangannya nanti ada perang mawar gitu ya. Perang mawar itu antara bangsawan kuno dan modern. Jadi bangsawan di Inggris sana, kalau yang kuno tuh dia cuman menghambur-hamburkan, berfoya-foya, sedangkan yang modern ini berpikiran maju ke depan gitu tentang yang akan mendukung jalannya revolusi industri ini ya. Jadi nanti misalnya petani punya tanah gitu ya. Nah, tanahnya nanti di tanah yang strategis, tanahnya nanti akan ditukar oleh para bangsawan itu dengan tanah yang tidak strategis gitu. Jadi nanti yang menguasai para bangsawan itu di tanah yang strategis itu dengan lahan yang sangat luas. Nah, nanti di situ dikembangkan peternakan ya dan berkembang menjadi industri gitu ya, semacam pabrik dan sebagainya gitu. Nah, faktor pendukung revolusi industri apa saja sih? Satu, stabilnya kondisi keamanan dalam negeri. Jadi di Inggris sudah mulai stabil di sana, jadi usaha mulai berkembang. Kemudian adanya kolonialisme dan imperialisme, sudah dijelaskan di awal bahwa merkantilisme itu melahirkan kolonialisme. Mereka mencari daerah jajahan, di mana di daerah jajahan itu mereka mengeruk hasil kekayaannya untuk dibawa ke negara mereka sehingga mereka tambah kaya. Tambah kaya, punya modal banyak ya, mendirikan usaha, mendirikan industri gitu. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan tadi, banyak penemuan-penemuan baru oleh para ilmuwan gitu. Munculnya kaum kaya baru, nah, tadi bangsawan baru yang berpikirnya tuh visioner. Kemudian sumber bahan mentah dan pasar hasil produksi. Jadi di Inggris tuh punya sumber bahan mentah yang melimpah, salah satunya tuh batu bara gitu ya.
bahan-bahan tambang punya Inggris. Kemudian kaya sumber daya alam. Nah, ini tadi batu bara tadi. Jadi Inggris itu memproduksi peralatan berasal dari besi, misalnya kayak cangkul, ya peralatan-peralatan dari besi. Awalnya mereka melebur biji besi itu menggunakan kayu bakar, tapi mereka sadar kalau kayu bakar bisa merusak ekosistem gitu ya, lama kelamaan kayunya habis, maka mereka menggunakan sumber daya alam mereka yang lain seperti batu bara gitu. Kemudian ada perlindungan hukum, arus urbanisasi. Jadi karena di pusat-pusat tadi yang di tanah-tanah strategis ini berkembang gitu ya, berkembang industri di sana, maka orang-orang yang ada di desa yang bukan daerah-daerah strategis tertarik untuk ke kota, ke daerah yang strategis itu ya, yang kelamaan menjadi kota yang besar, kota industri gitu. Mereka tertarik untuk ke situ. Banyak sekali orang-orang berpindah dari desa ke kota gitu ya, untuk mengadu nasib lah gitu. Kemudian munculnya sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberalnya sistem ekonomi bebas, jadi tidak ada campur tangan pemerintah. Kemudian tuntutan produksi massal. Jadi Inggris ini setelah memproduksi tuh laris gitu di pasaran dunia. Jadi mereka harus memproduksi lebih banyak lagi gitu karena permintaannya banyak. Sehingga gimana caranya memproduksi agar produksinya banyak gitu kan. Nah, karena ada penemuan-penemuan baru, maka mereka memanfaatkan itu. Gimana caranya gitu ya. Nah, sekarang kita ke jalannya revolusi industri. Ini revolusi industri yang pertama. Ini ada inovasi dalam produksi katun ya. Nah, di Inggris adalah tombol pemicu revolusi industri dan ekonomi modern. Jadi setelah ditemukan alat pemintal benang ya oleh Hargreaves, ini bisa menghasilkan beberapa benang gitu sekaligus ya. Ini namanya disebut dengan spinning jenny. Jadi kalau awalnya manual gitu pakai tangan manusia, setelah ditemukan alat pemintal ini maka produksinya akan semakin banyak gitu ya. Nah, ini spinning jenny ini. Kemudian ditemukan lagi mesin uap oleh James Watt nih, tahun 1769. Ini merupakan titik awal dari revolusi industri di Inggris. Selain tadi ditemukan spinning jenny, alat pemintal benang itu. Nah, mesin uap ini nanti yang akan menggantikan proses kerja yang tadinya dikerjakan oleh manusia ataupun binatang gitu. Nah, setelah ada mesin uap ini menggunakan mesin uap, jadi pekerjaan manusia dan binatang sudah tidak digunakan lagi gitu, karena dengan menggunakan mesin uap kan lebih cepat secara produksinya dan hasilnya juga lebih banyak gitu. Nah, ini contohnya, ini ada gambar ya. Ini gambar revolusi industri mengubah industri rumahan menjadi industri pabrik yang ditandai dengan penggunaan mesin-mesin yang besar. Jadi awalnya mereka produksinya home industry lah, industri rumahan ya. Tapi kemudian karena tadi tuntutan produksi banyak, permintaan banyak, maka mereka kemudian mengubah produksinya dengan skala besar dengan menggunakan mesin-mesin yang besar, karena kan sudah ditemukan mesin-mesin itu karena perkembangan teknologi tadi gitu ya. Jadi berdirilah pabrik-pabrik besar gitu ya. Kemudian juga ditemukan kereta api penumpang yang sangat bermanfaat dalam revolusi industri ya, untuk transportasi baik manusia maupun barang, untuk mengangkut manusia dan barang. Ini ditemukan oleh George Stephenson. Jadi proses mobilisasi menjadi semakin lebih cepat dan mudah dengan adanya penemuan kereta api ini gitu ya. Nah, kemudian revolusi industri kedua tadi yang pertama ya. Ini perbedaannya adalah baja menggantikan besi sebagai bahan industri pokok. Jadi awal-awalnya besi, kemudian digantikan baja. Kemudian penggantian batu arang dengan gas dan minyak serta penggunaan listrik. Jadi listrik sudah mulai digunakan, perkembangan mesin otomatis, jadi mesin-mesin sudah mulai canggih. Kemudian ada spesialisasi buruh ya. Jadi
karena buruhnya semakin banyak, kita harus orang-orang dari desa ke kota semakin banyak, maka dipilah-pilah, ada spesialisasi buruh. Kemudian perubahan radikal dalam transportasi dan komunikasi, tadi salah satunya ditemukan kereta api, transportasinya pasti lebih lancar gitu. Kemudian pertumbuhan bentuk-bentuk organisasi kapitalis. Nah, ini melahirkan sistem kapitalisme gitu ya, dimana yang punya modal pasti berkuasa, pengusaha-pengusaha kecil akan mati gitu ya. Nah, kemudian meluasnya industrialisasi ke Eropa Tengah dan Timur, bahkan sampai ke Timur jauh. Sudah semakin maju lah intinya. Nah, sekarang dampak revolusi industri ini terhadap Eropa dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah muncul industri besar, tadi pabrik-pabrik ya. Kemudian kapitalisme berkembang, ya, industri kecil mati. Jadi yang punya modal, dia usahanya semakin berkembang, semakin besar. Nah, industri kecil mati. Kemudian dalam bidang sosial terjadi arus urbanisasi semakin tinggi karena orang-orang di desa merasa mereka harus mengadu nasib ke kota nih gitu. Banyak sekali buruh gitu ya, mereka melakukan urbanisasi ke kota untuk menjadi buruh ya. Nah, karena di kota ini tersedia banyak jumlah buruh gitu, maka perusahaan akan semena-mena gitu ya. Kamu mau nggak bekerja dengan gaji segini, misalnya gajinya rendah. Kalau nggak mau ya udah yang lain mau gitu, karena saking banyaknya orang-orang yang pengen kerja di situ gitu kan. Jadi mau nggak mau ya mereka menerima walaupun gaji mereka rendah daripada nggak diterima kerja di situ gitu. Jadi ini menguntungkan perusahaan-perusahaan, tapi buruh menderita di situ gitu ya. Sehingga nanti muncul revolusi sosial. Jadi nanti melahirkan paham-paham sosialisme di mana akan memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Salah satunya tokohnya ada Karl Marx, dia menulis buku namanya Das Kapital ya. Dia akan memperjuangkan di situ nasib kaum buruh gitu ya. Kemudian lahirnya partai-partai politik gitu, partai politik yang mendukung kaum buruh ini. Kemudian selain itu, karena banyaknya industri pasti banyak pabrik, maka terjadi polusi di banyak tempat gitu ya. Proses pembuangan produksi pabrik kan mengakibatkan polusi gitu. Kemudian dalam bidang politik antara lain munculnya paham sosialisme, yang tadi saya katakan sosialisme ini lahir. Kenapa sih ada kesenjangan antara orang yang kaya, pengusaha, dengan buruhnya? Pengusahanya semakin kaya, buruhnya kok diperlakukan semena-mena. Mereka bekerja full time tapi gajinya sangat rendah gitu. Munculnya partai politik, partai-partai yang akan memperjuangkan nasib kaum buruh ini, dan timbulnya imperialisme modern ya. Imperialisme modern itu penjajahan tapi gaya baru gitu ya. Misalnya nanti di Indonesia itu ada pendirian pabrik-pabrik juga di Indonesia gitu, tapi sama aja itu sebenarnya menjajah gitu ya. Orang-orang Indonesia disuruh bekerja di pabrik itu, perkebunan itu gitu, dengan upah yang sangat kecil, bahkan tidak dibayar. Mereka sampai kelaparan, sampai mati. Hasilnya buat siapa? Ya buat negara-negara ini gitu. Negaranya diangkut lah ke Inggris gitu, ke Belanda dan sebagainya. Nah, itu tadi pengaruh revolusi industri di Eropa. Sekarang pengaruh revolusi industri terhadap perubahan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di Indonesia ya. Yang pertama, mengenal teknologi berbasis mesin. Jadi masyarakat Indonesia setelah adanya revolusi industri ini, kan di Eropa revolusi industri, maka mereka kan sedang menjajah tuh, melakukan kolonialisme dan imperialisme. Nah, mereka mendirikan pabrik-pabrik juga di kita ya, di Indonesia. Nah, mereka menggunakan mesin gitu ya, menggunakan mesin-mesin untuk memproduksi gitu. Nah, orang Indonesia jadi tahu nih teknologi berbasis mesin, yang tadi nggak tahu mesin apapun jadi tahu gitu. Kemudian dikenalnya paham liberalisme. Ini kan dibawa dari sana, paham liberalisme, paham kebebasan.
Ya akhirnya masuk juga ke Indonesia, tahu lah paham liberalisme ini paham yang mengagungkan kebebasan individu gitu, di mana tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Kemudian dilaksanakan kebijakan pintu terbuka. Nah ini yang Ibu jelaskan tadi. Jadi setelah adanya tanam paksa, kemudian para pengusaha-pengusaha baik di Belanda ya, baik di Inggris gitu, mereka pada ingin menanamkan investasi gitu di Indonesia dengan cara mendirikan pabrik-pabrik gitu. Ya tentunya untuk menambah kekayaan mereka gitu. Di sana produksi, di daerah jajahan juga produksi. Apalagi di daerah jajahan seperti Indonesia punya potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, yang akan memberikan kekayaan yang luar biasa bagi mereka gitu. Nah, kebijakan ini namanya kebijakan politik pintu terbuka. Jadi investor-investor asing pada masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya di sana, investasi buat pabrik, buat perkebunan. Nah, kulinya orang-orang Indonesia nih gitu ya. Jadi orang Indonesia tuh tetap menderita aja gitu ya. Mau apapun kebijakan dari sana, apapun kebijakan dari pemerintah Belanda pada waktu itu gitu, tetap tidak diuntungkan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah politik etis. Nah, setelah politik pintu terbuka ada yang namanya politik etis. Ini menjadi ajang eksploitasi baru Belanda terhadap rakyat Indonesia. Jadi politik etis ini dicetuskan setelah politik pintu terbuka. Jadi kaum humanis gitu di Belanda mencetuskan bahwa kita tuh orang-orang Belanda di sana, kita tuh udah banyak berutang budi nih sama orang Indonesia, kita udah dibuat kaya raya sama orang Indonesia. Nah, sudah sepantasnya kita berbalas budi lah gitu. Nah, salah satunya adalah Trias van de Venter ya, ada 3. Jadi van de Venter ini mengusulkan ada 3, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi. Irigasi pengairan, emigrasi perpindahan penduduk, edukasi pendidikan. Nah, yang paling lumayan buat bangsa Indonesia adalah edukasi gitu, pendidikan. Kenapa? Karena setelah mereka mendapatkan pendidikan, meskipun pendidikan yang rendah hanya baca tulis, tapi mereka kemudian bisa membaca, bisa menulis. Mereka bisa baca buku apa saja. Di buku itu ada apapun bisa masuk ke pikiran mereka gitu. Nah, mereka jadi tahu apa yang terjadi di luar sana dengan membaca gitu, karena ada ungkapan buku jendela dunia kan gitu. Jadi ya itu politik etis ini yang 3, yang edukasi khususnya irigasi, emigrasi, edukasi. Edukasi ini nanti yang akan melahirkan kaum nasionalis dari Indonesia yang akan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini awal mulanya dari politik etis ini ya. Kalau emigrasi kan perpindahan penduduk dari yang daerah penduduknya padat dipindah yang daerah yang masih penduduknya sedikit gitu ya. Irigasi ya pengairan gitu. Nah, itu tentang politik etis. Jadi eksploitasi baru Belanda ini ya artinya Belanda tuh pengennya misalnya edukasi nih. Edukasi ya nggak apa-apa lah, orang Indonesia bisa baca tulis, nanti bisa jadi pegawai rendahan, kita suruh-suruh gitu. Tapi yang mereka tidak sadari adalah setelah mereka bisa baca tulis, maka mereka akan punya jiwa semangat nasionalisme karena mereka tahu apa yang terjadi di luar sana. Mereka sadar bahwa mereka selama ini dijajah gitu ya. Nah, oke, selesai. Ibu rasa itu ya untuk video kedua ini. Jadi bab pertama sudah selesai, kita sudah membahas semuanya. Video yang pertama sudah selesai tentang merkantilisme, tentang Renaissance, tentang reformasi gereja. Nah, yang 2 terakhir ini adalah tentang tadi Aufklärung dan revolusi industri. Nah, semoga kalian dapat memahami dan semoga kalian bisa mencerna dengan baik. Itu saja dari Ibu.
Apabila ada salah-salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.